Aku hampir menjadi tumbal pesugihan bosku sendiri. Sore itu, aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku dan siap-siap untuk pulang. Tiba-tiba saja bos memanggilku untuk datang ke kantornya. Dalam hati, aku bertanya-tanya, ngapain pula bos memanggil? Ini kan sudah selesai jam kerja. Apa ada yang salah dengan pekerjaanku hari ini? Tapi rasanya tak ada yang salah, semua lancar-lancar saja. Lalu aku bergegas menuju ke kantor bos. Sesampainya di sana, aku pun mengetuk pintu kantor bos. "Permisi Pak," kataku. Tak lama bosku menyahut dan segera menyuruhku masuk. Sebelumnya aku belum pernah memasuki kantor bosku ini. Namun aku pernah mendengar rumor kalau di pojok ruangan selalu ada dupa yang dinyalakan. Dan ternyata desas-desus itu benar. Bau dupa semerbak menghinggapi hidungku. Tak hanya dupa, aku pun sempat melihat ada semacam sesajen yang diletakkan di sebelah dupa. Tak ingin berprasangka macam-macam, aku lalu duduk. "Setelah ini kamu ikut saya ke rumah ya. Ada barang-barang yang harus diangkut ke pabrik besok," kata bosku. "Soalnya Pak Burhan sedang cuti, jadi butuh tambahan orang untuk mengangkut barang-barangnya," lanjut Pak Bos. "Baik Pak," balasku dengan sopan untuk menunjukkan sikap pegawai yang baik. Kemudian aku pun menunggu Pak Bos untuk menandatangani beberapa berkas untuk beberapa saat. Setelah selesai, aku langsung membuntutinya dari belakang untuk menuju mobil. Saat aku menaiki kursi penumpang, entah kenapa bau yang ada di ruangannya tadi sama persis dengan bau yang ada di mobil. Sebegitu enakkah bau dupa sampai harus ditaruh di mana-mana? Batinku. Meski kali ini baunya tak terlalu menyengat, tapi tetap saja bau itu sedikit membuatku tak nyaman. Pak Bos menginjak pedal dan aku pun hanya terdiam sepanjang perjalanan. Begitu juga dengan Pak Bos. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di rumah Pak Bos. Rumah itu besar, tingkat 2, dan kelihatan mewah. Cuman yang saya rasa aneh, kok rumah sebesar dan semewah ini tidak dilengkapi dengan penerangan yang memadai, melainkan hanya diberi lampu yang sudah redup. Apakah memang selera Pak Bos sedikit beda dengan yang lain, pikirku. "Ayo, masuk," kata Pak Bos, membujarkan lamunanku. Aku lalu mengikutinya dari belakang. "Duduk saja di sini dulu. Saya mau memanggil karyawan yang bertugas," kata Pak Bos. Lalu ia pergi ke dalam sambil berteriak kepada pembantunya untuk mengambilkanku minum. Aku menuruti kata-katanya dan duduk di sofa. Setelah itu, aku baru tersadar kalau rumah itu juga berbau dupa. Mungkin karena dari tadi aku selalu menciumnya, jadi hidungku sudah beradaptasi dengan bau tersebut. Atau bisa jadi bau dupa dari kantor Pak Bos yang tadi masih membekas di hidung, sehingga aku masih menciumnya sampai sekarang. Ya, entahlah. Tak lama kemudian, aku bertemu dengan seorang anak perempuan yang dibawa oleh pembantu bos yang memberikan air minum kepadaku. Kelihatannya sih anak Pak Bos, namun anehnya anak itu tidaklah seperti anak normal. Ia berada di atas kursi roda, sedang kedua telapak tangannya seperti bertekuk ke atas. Kepalanya miring dan mulutnya terus-terusan mengeluarkan liur. Akan tetapi, meski kelihatannya tidak berdaya, anak itu memakai baju yang mewah. Sementara di tangannya ada banyak gelang emas. Ada rumor kalau memang ada anak cacat di rumah Pak Bos. Katanya anak itu sengaja dimanjakan karena tuntutan pesugihan.
Rumor ini semakin dilebihkan setelah mengetahui ada dupa di ruangan Pak Bos. Tapi setelah melihat anak itu secara langsung, aku malah prihatin. Memang orang-orang itu ngawur. Bosnya diberi cobaan begini kok malah dirumorkan yang tidak-tidak. Lama juga aku menunggu di ruang tamu. Kemudian aku terasa ingin kencing. Pak Bos juga tak kunjung menemuiku di ruang tamu. Lalu aku bertanya di mana letak kamar mandi kepada pengasuh anak itu. Lurus saja, setelah itu belok kanan. Ada pintu di sebelah dapur. Nah, itu kamar mandi, Mas, katanya. Lalu aku buru-buru menuju kamar mandi karena sudah tak tahan. Namun saat aku melewati sebuah pintu kamar, aku mendengar sayup-sayup suara Pak Bos yang sepertinya sedang membicarakan aku. Tenang saja, Ma. Aku sudah bawa si Bagus. Aku sudah mengecek beton dia dan ternyata cocok sekali. Dia sudah ada di depan, Ma. Setelah ini tinggal kita eksekusi saja. Samar-samar Pak Bos berkata kepada istrinya. Mendengar itu, aku tidak jadi kebelet kencing. Entah apa yang dimaksud dengan eksekusi itu. Tapi perasaanku benar-benar tidak enak. Tanpa pikir panjang, aku lalu bergegas keluar dari rumah itu. Namun aku dicegat sama pembantu yang memberitahu jalan ke kamar mandi tadi. Mas, kemana, Mas? Tanyanya dengan raut wajah khawatir. Mau merokok sebentar, Mbak, jawabku berbohong. Aku takut pembantu itu juga bersekongkol dengan Pak Bos sehingga aku terpaksa berkata demikian. Aku lalu berjalan hingga sampai ke sebuah halte bus. Aku lalu pulang ke rumah dengan hati yang tak karuan. Keesokan harinya, aku sengaja tidak masuk kerja. Aku bertemu dengan seorang teman yang sudah lama menjadi karyawan di tempat bosku. Lalu aku menceritakan semua apa yang kualami kemarin. Kamu beruntung tidak jadi dijadikan tumbal, kata temanku itu. Pasalnya, setiap beberapa tahun sekali selalu ada karyawan yang diajak ke rumah bos. Kemudian karyawan itu jatuh sakit dan beberapa bulan kemudian karyawan itu meninggal. Sejak itu, aku langsung mengundurkan diri dari kantor tanpa meminta persetujuan bos. Aku tidak ingin diincar sebagai tumbal lagi.